Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Asmiati SPD. Kita akan belajar di mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, kita akan bahas tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika ya, tentang kabel listrik. Sebelumnya kan kita sudah pernah membahas bahan-bahan listrik dan elektronika, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, kali ini kita akan membahas elemen yang termasuk bahan-bahan listrik tersebut, yaitu kabel listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian mengidentifikasi jenis-jenis kabel listrik melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran. Kalian bisa menumbuhkan sikap religius, nasional, disiplin, dan berprestasi melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh, metode daring, atau dalam jaringan. Nah, apakah kalian pernah melihat kabel yang seperti ini? Di mana kalian pernah mendapatkannya? Ini yang akan kita bahas ya, jenis-jenisnya, kemudian penggunaannya, kemudian mengapa kabel ini berwarna, ada yang warna biru, merah, dan hitam. Kita mulai dari definisinya ya. Kabel listrik itu atau electrical cable adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Ingat, kabel listrik itu adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan konduktor dan isolator. Kalian bisa lihat gambarnya. Nih, isolatornya ada kawat tembaga. Ya, ingat, tembaga itu adalah konduktor yang baik. Ada kabel jaketnya atau isolasinya. Ini pelindungnya ya, kabel jaket atau pelindung kabel, kemudian isolator dan kawatnya. Ya, ingat, kabel listrik itu terdiri dari bahan isolator dan konduktor. Bahan konduktor yang biasanya dipakai adalah tembaga serta aluminium. Bahan isolator yang sering dipakai biasanya terbuat dari bahan termoplastik yakni polimer yang dibentuk dengan proses pemanasan dan pendinginan. Teori tentang konduktor Ibu ingatkan ya, konduktansi, konduktivitas, resistansi, dan resistivitas. Ingat, konduktansi itu kemampuan bahan listrik dalam menyalurkan listrik. Kalau konduktivitas lambangnya ini adalah nilai konduktansi bahan listrik pada satuan panjang dan luas penampang. Jadi hubungannya dengan panjang dan luas penampangnya. Sedangkan resistansi adalah kemampuan bahan listrik menghambat arus listrik. Jadi beda antara konduktansi dan resistansi, ada yang kemampuan menyalurkan listrik, ada yang kemampuannya menghambat arus listrik. Jadi resistivitas atau nilai. Jadi resistivitasnya itu nilai hambatannya. Kalau konduktivitas nilai hantarannya. Jadi resistivitas di sini lambangnya Rho adalah nilai resistansi bahan listrik hubungannya dengan satuan panjang dan luas penampang. Nah, struktur kabel listrik itu lebih jelasnya di sini ya. Ada konduktor, isolator dalam, dan isolator luar. Ada pelindung biasanya berbentuk gabus. Jadi tipe kabel listrik. Jadi tipe kabel listrik itu berdasarkan ukurannya, berdasarkan tegangan nominalnya, dan berdasarkan kode bahan dan jumlah wire dalam kabel. Jadi ukuran kabel misalnya biasanya di Indonesia itu menggunakan satuan milimeter pangkat 2 seperti, jadi ada yang berukuran 1,5 mm pangkat 2, ada yang berukuran 2,5 mm kuadrat dan 4 mm kuadrat atau 6 mm dan seterusnya. Angka tersebut mewakilkan diameter wire pada kabelnya. Tegangan nominalnya yaitu tegangan operasionalnya
Ya, seperti 450 per 75 volt. Artinya tegangan nominalnya adalah sekitar 450 volt hingga 750 volt. Kode bahan dan jumlah wire dalam kabel. Beberapa kode kabel yang sering kita dijumpai seperti ya yang biasanya kita lihat di kabel ya ada tulisan NYA, NYF, NGA, NYM, ya, NYY dan NYYHY dan lain-lain. Nah, dari kode sheet tersebut kita mengetahui bahannya ya, bahan konduktor dan bahan isolatornya yang digunakan serta jumlah wire konduktor tunggal atau serabut apakah lebih dari satu. Misalnya ya, kita lihat contohnya ya yang jenis kabel pada rangkaian elektronika ya yang biasa digunakan di rangkaian elektronika, misalnya TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada kabel berpasangan, paired cable, kabel twin lead, kabel shielded twin lead, multikonduktor. Nah, gambarnya ada di sini. Ini paired cable, coaxial kabel. Ini biasanya antena ya. Ya, seperti itu. Jenis kabel pada instalasi listrik yaitu bisa kalian bedakan ya, di nomor 1 ada NYA, ini gambarnya NYM, NYAF. Ini ada yang tidak berisolasi, ya kita akan bahas satu-satu ya. Kabel NYA ya salah satu jenis kabel yang memiliki inti tembaga tunggal dan dilapisi bahan isolator PVC yang sering digunakan dalam instalasi listrik di rumah-rumah. Nah, ini kelebihannya harganya murah dibanding dengan jenis kabel listrik lain. Jadi bahan isolatornya biasanya memanfaatkan warna sebagai pembeda antara fasa, netral, dan ardenya. Jadi kekurangannya ya lebih mudah cacat bila terkena goresan, gigitan tikus, atau cuaca karena lapisan isolatornya hanya satu lapisan ya. Pada umumnya diameternya itu 1,5 mm atau 2,5 mm. Jadi kenapa dia disingkat dengan NYA? N itu kabel tembaga, Y adalah kode dari isolasi PVC, kemudian A itu adalah inti tunggal. Ingat, jadi kalau ada N berarti kabel tembaga, Y isolasinya PVC, dan A inti tunggal. Berikutnya kabel NYM ya, kabel yang memiliki inti lebih dari satu, di mana masing-masing inti dilapisi dengan isolator. Kemudian beberapa inti yang telah dilapisi tersebut dibungkus menjadi satu dan ditambahkan isolasi putih dan selubung karet. Inti pada kabel NYM biasanya berjumlah 2 hingga 4 inti dengan warna yang berbeda. Nah, di mana digunakan? Digunakan pada gedung atau bangunan yang langsung tertanam pada dinding. Keunggulannya ya yaitu kualitas dan ketahanan kabelnya yang baik, bisa dipasangkan pada lingkungan kering dan basah namun tidak untuk ditanam. Kekurangannya harga lebih dari kabel NYA. Ya, jadi NYM berarti tembaga ya isolasi PVC dan intinya lebih dari satu. Ingat, M itu kodenya bahwa dia intinya lebih dari satu. Berikutnya kabel NYY ya merupakan kabel yang dirancang khusus untuk instalasi listrik yang ditanam di dalam tanah dan berbagai kondisi seperti outdoor, tempat yang kering atau lembab. Namun tidak ada salahnya jika kabel ini tetap ditambahkan perlindungan dengan pipa PVC atau pipa PVC atau pipa besi agar lebih aman dan terjamin. Nah, biasanya warna khas dari kabel ini yaitu hitam dengan isolasi ganda. Penggunaan kabel ini digunakan pada lampu taman ya. Dia anti gigitan tikus. Biasanya di dalamnya 2, 3, atau 4 kabel yang tiap-tiap kabel berisi berinti tunggal dan masing-masing inti itu sendiri dilapisi isolator ya. Kepanjangan dari NYY ya kabel tembaga isolasi PVC, kemudian A selubung luar isolasi PVC.
Ya, berikutnya kabel NYIF. Ya, kabel ini terbuat dari bahan tembaga dan berserabut, ya ingat, dan dilapisi PVC kualitas menengah. Kabel listrik jenis ini memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga sering digunakan untuk instalasi listrik pada panel-panel atau jalur dengan berkelok-kelok. Jadi kelebihannya di sini ya, bisa digunakan pada jalur yang berkelok-kelok. Kabel ini harus diberi perlindungan lagi dengan pipa distribusi. Kabel ini juga terbilang mudah akan korosi dalam jangka waktu yang lama, terutama pada bahan inti berasal dari tembaga campuran. Nah, untuk penggunanya biasanya dipasang pada tempat dan lingkungan yang kering, sangat tidak disarankan pada lingkungan lembab atau basah, serta tidak bisa terkena cuaca secara langsung. Yang berikutnya kabel NYY-GBY. Ya, ini kabel listrik ini memiliki 2 atau lebih inti tembaga dan isolasi PVC. Ya, ini kemudian dilindungi dengan kawat baja bulat, terlilit plat baja, serta isolasi utama berbahan PVC sehingga sangat kuat dan tahan lama. Dalam pemasangannya, kabel jenis ini tidak perlu lagi diberikan tambahan perlindungan, ya kecuali pada titik-titik yang menyeberangi jalan raya, maka sebaiknya dilindungi lagi, minimal dengan pipa PVC. Jadi pemasangan kabel ini ditanam di dalam tanah, maksimal kedalamannya 0,8 meter. Nah, ini biasanya dipakai untuk menginstalasi kabel listrik di dalam tanah. Nah, NYCY. Jadi kabel listrik jenis ini merupakan salah satu jenis kabel yang dapat dipasang pada berbagai tempat, baik di dalam ruangan, di alam terbuka, maupun di dalam tanah. Kabel jenis ini terdiri dari bahan penghantar konsentris yang juga dilapisi dengan pita CU kabel sebagai pelindung. Nah, kelebihannya ya yaitu tahan terhadap berbagai jenis kondisi cuaca. Ya, jadi perhatikan ini nomor 1 konduktor. Kemudian isolasi. Nah, berikutnya kabel BC. Merupakan kabel memiliki sistem konduktansi yang baik dan unik, di mana pada konduktornya terdiri dari pilihan, ya beberapa kabel yang disatukan sehingga menghasilkan konstruksi kabel yang kuat dan tidak mudah putus. Ukurannya biasanya 6 mm hingga 500 mm dengan kemampuan tegangan maksimal 500 volt. Kabel ini banyak digunakan sebagai kabel listrik untuk pentanahan dan cukup baik digunakan sebagai kabel penghantar untuk penangkal petir di gedung atau bangunan tinggi. Nah, kabel berikutnya ini kabel AAC, kabel yang terdiri dari pilihan beberapa kabel yang terbuat dari aluminium, magnesium, silikon, campuran logam dan memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang cukup baik, ya, yaitu cukup kuat. Konstruksinya anti karat dan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. Bisa digunakan untuk penangkal petir. Berikutnya kabel ACSR, ya. Kabel ini digunakan biasanya untuk instalasi listrik berskala besar seperti yang sering digunakan oleh perusahaan listrik PLN. Biasanya digunakan untuk mengantarkan listrik bertegangan ekstra tinggi, ya, antara menara listrik, distribusi listrik yang kita kenal dengan saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Ya, ingat SUTET itu saluran udara tegangan tinggi. Ini biasanya kabel ini yang digunakan. Dalam pemasangannya biasanya kabel ini dipasang melintang tanpa isolasi apapun di antara 2 tiang menara distribusi. Mengapa demikian, ya? Karena tegangan yang sangat tinggi yang mengalir pada kabel ini menghasilkan panas yang dapat melelehkan lapisan isolator kabel itu sendiri. Jadi tanpa isolator. Ya, berikutnya kabel ACAR. Kabel ACAR ini ya memiliki konstruksi yang hampir sama dengan ACSR. Perbedaannya ya kabel ACAR ini memiliki kualitas yang lebih bagus lagi, karena bahan kabelnya diperkuat dengan bahan logam campuran sehingga menghasilkan kabel yang sangat kokoh dan lebih tahan lama. Berikutnya kabel MHYO. Ya, ini kabel listrik yang memiliki 2 atau lebih kabel berinti, ya, serabut, ya. Pada umumnya kabel jenis ini tidak untuk instalasi listrik tegangan atau arus besar karena dapat menghasilkan panas yang bisa membahayakan. Namun ya hanya digunakan pada arus rendah seperti pada peralatan elektronik rumah tangga, misalnya kabel sound system, audio video atau rangkaian elektronika lainnya. Nah, di pasar
jenis kabel ini sangat beragam ya. Ada yang terbuat dari tembaga murni maupun tembaga campuran. Biasanya semakin bagus kualitas kabel ini, maka semakin mahal pula harganya. Kabel berikutnya ya NYM Hawaii. Nah, biasanya ini terdiri dari 2-3 kabel yang berinti serabut dan masing-masing dilindungi oleh PVC dan kemudian dibungkus dengan isolator utama. Kabel jenis ini banyak digunakan sebagai penghubung antara peralatan listrik ataupun stop kontak rumah yang pemasangannya pada atap dan dinding ruangan. Jadi ini yang biasanya digunakan. Juga bisa digunakan untuk aliran listrik rumah tangga yang hanya memiliki daya 900 watt ke bawah, ya ada yang 450 ya. Untuk listrik rumah tangga yang memiliki daya 900 watt ke atas dapat menggunakan kabel berinti tunggal NYM. Nah, ada bedanya ya. Coba kita bisa bedakan yang mana NYM Hawaii dan MYY Hawaii. Sebenarnya ini perbedaannya, isolator utama kabel NYM Hawaii yang paling atas berwarna putih, sedangkan isolator utama kabelnya berwarna hitam. Kabel NYY Hawaii memiliki kualitas lebih baik dibanding dengan MYM Hawaii, lebih kuat serta lebih aman. Jadi perbedaannya biasanya ya, ini dari isolator utamanya. Ini warna putih, yang ini warna hitam. Nah, untuk pengertian kode yang jenis kabel tadi, ini menurut SPLN yaitu standar penggunaan. Nah, ini kabel N itu berarti inti tembaga, NA itu inti aluminium, dan Y itu berarti PVC, G itu isolasi karet, kawat berisolasi ya, NYA. Kemudian selubung PVC, selubung M, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada kodenya mempunyai arti. Penggunaan warna untuk mengidentifikasi kabel ya bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu biru itu penghantar netral, kalau merah penghantar fase R, dan kuning penghantar fase S, hitam penghantar fase T. Bisa dilihat ya, ini rangkaiannya seperti ini. Ini input 3 fase dari PLN, kemudian dirangkai ya, seperti ini oke. Jadi R, S, T netral. Ingat, biru itu biasa dikodekan sebagai penghantar netral. Nah, karakteristik konduktor itu ada 2 ya, karakteristik mekanik dan karakteristik listriknya. Karakteristik mekaniknya di sini artinya kekuatan tariknya ya, bagaimana keadaan fisiknya dari konduktor tersebut. Kalau karakteristik listrik yaitu menunjukkan kemampuan konduktor tersebut dari arus listrik yang melewatinya. Nah, klasifikasi penghantar padat menurut bahannya, nah ada 4. Dia disebut kawat logam biasa, kawat logam campuran, kawat logam paduan, kawat lilit campuran atau alloy. Ingat, alloy itu kawat lilit campuran. Jadi contohnya tadi itu adalah ACSR, aluminium konduktor steel reinforced, pengelasan. Kalau komposit, kawat logam paduan, kawat logam campuran, kawat logam biasa. Nah, menurut bentuk fisiknya, konduktor bisa diklasifikasikan bahwa ada yang disebut konduktor telanjang, ada yang disebut konduktor berisolasi. Ini contohnya ya, ini yang telanjang, ini yang berisolasi, ada isolatornya. Klasifikasi konduktor menurut konstruksinya, nah bisa diperhatikan, dia bisa dalam bentuk kawat padat, ya berpenampang bulat, kawat berlilit, atau kawat yang dililit menjadi satu, biasanya berlapis dan konsentris. Kemudian kawat berongga adalah kawat yang berongga dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang
besar. Nah, seperti ini konduktornya. Berikutnya, jika kalian penasaran dengan kabel bawah tanah, ya seperti ini modelnya, ya, maka dia biasa disebut dengan underground cable. Nah, kita kesimpulan sekarang bahwa kabel listrik atau electrical cable adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel memiliki spesifikasi ya, ukurannya, tegangan nominalnya, dan kode bahannya, dan jumlah wire-nya dalam kabel. Jenis-jenis kabel pada rangkaian elektronika sudah kita jelaskan tadi ya. Kabel berpasangan, kabel switch lead, dan sebagainya ya. Ada kabel pita, kabel serat optik. Nah, jenis-jenis kabel pada rangkaian instalasi NYM, NYI, NYY, NYF ya. NYAF, NYY, GBY, nah, NYCY, AAC, BC, ACSR, ACAR, NYMH, YO, NYMHY. Nah, sebagai bahan evaluasi, perhatikan gambar berikut. Apakah tipe kabel tersebut? Perhatikan baik-baik. Ini yang sering kita gunakan di instalasi di rumah-rumah ya. Ini adalah NYM. Nah, amati jenis kabel yang ada di rumah, lalu tuliskan 3 jenis dan tipenya. Ya, jadi perhatikan kabel listrik yang ada di rumah kamu, jangan dipegang, dilihat saja. Kalau masih ada kodenya, dituliskan ya. Ada 3 jenis kabel listrik yang kamu gunakan. Diamati saja, kemudian ditulis. Jika masih ada kodenya, bisa dilihat, dituliskan di bukunya. Jadi terima kasih atas perhatian kalian ya. Kita akan ketemu di materi berikutnya, sifat elemen pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.